Oke, selamat malam. Di sini saya akan berbagi tutorial lagi. Di sini saya ada TV merek Polytron dengan keluhan mati total. Jadi ini kronologinya TV teh kena petir jadi mati total. Ini saya colokin, dicoba dinyalain nggak hidup sama sekali. Indikator juga nggak nyala. Oke, kita akan bongkar dulu casingnya. Oke, unit udah terbuka. Soketnya dilepas-lepasin dulu. Oke, sebelum ukur part yang dikira-kira mencurigakan, kita lihat dulu fisiknya, apakah ada yang gosong gitu atau enggak gitu. Di sini saya pertama akan mengukur sikring dulu. Biasanya mati total karena sikring putus biasanya. Kita akan coba ukur sikring dulu. Dan setelah dilakukan pengukuran ternyata benar sikring putus. Sikring putus, dan biasanya kalau sikring putus berarti ada yang short bebannya gitu. Di sini saya akan mengganti kita coba ukur di Elko 400 volt, itu yang di 400 volt diukur bolak-balik. Kalau jarum apo gerak bolak-balik berarti ada yang short, kemungkinan pad short dan part pendukung lainnya. Di sini saya akan kalau di Elko 400 volt diukur short, kita cabut dulu padnya. Nah, di sini saya selalu lagi melihat-lihat apakah dapat yang lain yang pecah gitu atau gimana gitu. Nah, di sini saya melakukan pelepasan pad. Kita ukur di luar apakah padnya short atau enggak gitu.
Di sini pednya pakai seri 7N65. Coba kita ukur apakah short. Jadi cara ngukur ped ya di skala lah. Berarti di skala terus diukur kaki apakah bolak-balik tiap kaki gitu maksudnya. Antara gate, sur sama basis gate, sur, drain. Nah pokoknya ketiga kaki kalau diukur semuanya bolak-balik berarti ped itu short. Dan ternyata setelah pengukuran ternyata ped short. Nah di sini kan tadi sikring putus, jadi saya akan menggantinya dulu dengan kabel serabut. Kabel serabut kan maksudnya kalau diganti pakai kabel serabut, jadi begitu ada short lagi, jadi si kabelnya langsung putus gitu. Nah kabel sikring udah diganti pakai kabel serabut, ped udah dicabut. Coba kita ukur lagi di Elco 400 volt. Apakah masih short bolak-balik? Di sini udah nggak short. Ya walaupun short jarum bergerak mentok nanti turun lagi, berarti itu udah nggak ada yang short. Nah sebelum pergantian ped dicek dulu bagian bebannya. Dioda B plus, terus dioda buat 8 volt, 5 volt sama dioda buat audio gitu. Ya karena biasanya kalau ped putus itu ada penyebabnya. Ada dioda B plus short. Kalau dioda B plus short bisa menyebabkan ped jebol. Ada karena basis nggak ada, basis atau gate nggak ada bisa menyebabkan ped jebol juga. Pastikan dulu bebannya nggak ada yang short, terutama dioda, terutama juga dioda B plus yang buat PCC ke flyback. Bebannya bisa di-cut dulu, misalkan transistor horizontal di-cut dulu. Nah, di sini saya lagi melakukan pencopotan TR horizontal. Kita lepas dulu bebannya. Jadi misalkan kalau beban dilepas, jadi aman gitu maksudnya. Takutnya ntar pas ped udah diganti, tegangan B plus mabal atau kebesaran. Nah kalau kalau TR horizontal dicabut kan aman, walaupun B plus kebesaran. Tadi pas saya ukur B plus, dioda B plus kok short gitu. Jadi agar lebih akurat, jadi saya lepas dulu TR horizontalnya buat memastikan yang short itu TR horizontal apa dioda B plus. Nah di sini TR horizontal udah dilepas, saya coba ukur dan ternyata TR horizontal bagus, enggak short. Kita kembali ke dioda B plus, kita ukur lagi, ternyata masih short.
Agar lebih akurat, saya akan melakukan pencopotan dioda B plus. Kita ukur di luar. Emang sih biasanya dioda B plus kalau masih terpasang di PCB juga kalau nggak short mah ya diukur juga ya pasti kan jarumnya berarti pas diukur teh naik, dia pasti turun lagi gitu. Kalau short ya jarum jarum apometer nggak bakalan turun lagi. Tapi buat memastikan alangkah lebih baiknya diangkat dulu dioda B plusnya, diukur di luar. Kan kalau misalkan short bisa langsung diganti gitu biar lebih akurat. Atau di-cut dulu salah satu kakinya bisa, terus diukur. Di sini setelah salah satu kaki dioda B plus di-cut, lalu diukur ternyata emang benar dioda B plus jebol atau short. Kalau dioda B plus short, kita nggak periksa langsung main ganti pad aja ya pasti jebol lagi padnya gitu. Mau 10 kali pun ya pasti jebol lagi. Jadi buat meminimalisir kerusakan pad, kalau mengukur dioda ya dicek dioda itu searah. Jadi kalau pakai apometer berarti kalau diukur bolak-balik jarum gerak berarti dioda short gitu. Di sini saya melakukan pengecekan pad lagi buat memastikan dan ternyata memang pad jebol. Jadi sebelum mengganti pad tadi juga kan dijelasin cek dulu bebannya terutama dioda B plus. Kalau masalah gate emang sih kalau nggak ada gate juga bisa menyebabkan jebol lagi atau gate kebesaran. Bisa, tapi kalau yang terpenting dioda B plus itu jangan sampai jebol. Misalkan dioda B plus udah dipastikan bagus, tinggal kita mengukur gate atau basis pad. Terus itu kan di area sekunder itu ya disebutnya ya. Maaf koreksi kalau salah. Di area sekunder kan ada L503 ya. Berapa itu deh? Pokoknya L nggak ada lagi L kan. Yang cek dulu soalnya L itu kalau putus juga bisa menyebabkan pad jebol terus. Intinya telitilah sebelum memasang pad, beban jangan sampai ada yang short, maksudnya dioda lah. Terus gate pastikan ada sekitar 3 pol sampai 4 pol, nah sekitar segituan lah. Kalau dikira udah aman, gate udah ada, tuluy dioda beban di bagian primer nggak ada yang short, kita baru pasang pad yang baru. Yang baru yang cabutan juga nggak apa-apa asal bisa dipastikan padnya masih normal. Nah di sini saya lagi mau ganti jack AC dulu karena kalau pakai jack AC unitnya harus melepas itu saklar baut. Di sini saya akan melakukan pengukuran gate
apakah gate atau basis apakah ada. Kalau gate udah dipastikan ada, kita coba pasang pad baru. Nah, perhatikan jarum apometer kita di skala 10 volt DC. Kita colokan. Nah, basis keluar itu sekitar hampir 4 volt, berarti bisa dipastikan gate atau basis normal. Dan kalau lagi mengerjakan PSU, terutama ya mau TV LED, mau TV tabung juga, usahakan sehabis mengukur elko-nya dibuang dulu tegangannya atau muatannya karena lumayan besar. Kalau di sini saya membuangnya pakai solder, maksudnya colokan solder ditempelin ke plus min elko 400 volt buat membuang muatan tegangan yang tersisa. Nah, di sini saya ada dioda yang baru. Coba kita bandingkan, kan ini dioda yang tadi yang bekasnya tuh. Diukur bolak-balik. Nah, tuh. Perhatikan. Nah, ini yang melengkung dioda baru. Nah, diukur kan nggak bolak-balik, cuman searah. Nah, di sini juga pad. Kita coba bandingkan pad yang bagus. Jadi mohon maaf lah, mohon dikoreksi gitulah kalau salah-salah penyebutan, maklum lah. Masih pemula. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama belajar lah. Di sini saya lagi melakukan pemasangan dioda B+. Dioda B+ sudah terpasang. Terus kita akan melakukan pemasangan pad yang baru.